Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Citra Maria Ulfa, mahasiswi Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, jurusan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2 dengan NIM 1413210012, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu dosen Liswidia Andriaksi MPD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia wajib dijunjung tinggi keberadaannya. Sejarah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah berperan penting dalam menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Munculnya mata kuliah bahasa Indonesia di berbagai jurusan atau program studi merupakan salah satu upaya mempertahankan dan pemeliharaan bahasa Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini diharapkan mampu mengembangkan kepribadian mahasiswa atau mahasiswi, terutama dalam hal keterampilan berbahasa. Rumusan masalah: 1. Bagaimana perkembangan sejarah bahasa Indonesia? Yang kedua, kapan bahasa Indonesia lahir? Ketiga, alasan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Kapan bahasa Indonesia lahir? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lahir bertepatan dengan lahir Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Apa itu bahasa? Kata bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa, yang berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, kata, atau gerakan. Selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Ketiga, bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang di luar Indonesia. Yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan Minyetujoh, Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Yang kelima, prasasti Karangbirahi, Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Alasan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, artinya adalah bahasa bangsa Franka atau bahasa bangsa Prancis. Yang kedua, bahasa Melayu cepat berkembang di Indonesia karena 1. Sistematika bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua, tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, bahasa Melayu diterima oleh suku-suku di Indonesia seperti suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Sejarah bahasa Indonesia pada masa sesudah kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa nasional. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua,
kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi bahasa Indonesia. 1. Budi Utomo. Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sutomo dan sejumlah pemuda lain mendirikan Budi Utomo di Batavia. Program utama Budi Utomo adalah kemajuan yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura, yang menjadi tonggak baru kebangkitan nasional. Hari lahirnya Budi Utomo pun ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Syarikat Islam pada tahun 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah nama organisasi dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Tujuan Syarikat Islam: 1. Mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Yang kedua, mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Yang ketiga, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Ketiga, Balai Pustaka pada tahun 1917 menerbitkan buku-buku yang meliputi kamus, buku referensi, keterampilan, sastra, sosial, politik, agama, dan ekonomi. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Bahasa nasional sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan resmi. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum dalam 1. Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dari kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai 1. Bahasa kebangsaan, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, bahasa negara atau bahasa resmi kenegaraan Republik Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.